Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 18 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Jadi Penghambat. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 15 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas bisa serta beberapa orang lain dari jemaat pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setidaknya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul, penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang ini bukan Yahudi, harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang menghambat untuk orang menjadi percaya dengan aturan-aturan yang sesungguhnya sudah disempurnakan oleh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan jadi penghambat. Sebuah kalimat yang Yesus katakan, aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakan. Di dalam proses kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam perjanjian lama, Tuhan memberikan sebuah progresif kebenaran di mana aturan itu disempurnakan dan semakin disempurnakan. Untuk orang Yahudi, dalam konteks Tuhan seringkali memakai budaya-budaya setempat yang sudah terbiasa dilakukan oleh orang-orang pada zaman terdahulu, itu dipakai dan itu konteksnya cocok dengan orang yang ada di daerah tersebut termasuk orang Yahudi. Sunat adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan di Timur Tengah dan itu dipakai bahwa sunat ada sesuatu yang dilepaskan, ada sesuatu yang ditanggalkan yang berkenaan dengan kulit katan dan itu kemudian dimaknai sebagai untuk melepas segala dosa dan melepaskan keterikatan. Tapi itu sifatnya adalah perlambangan. Bukan kemudian yang menyelamatkan itu sunat itu sendiri. Sama dengan sewaktu kita menerima perjamuan kudus, kita menerima roti dan anggur. Itu bukan berarti roti adalah tubuh Kristus dan anggur itu adalah benar-benar darah Kristus. Dia tetap sebagai sebuah perlambangan. Dan kalau kita berbicara tentang bagaimana kebiasaan beribadah pada zaman terdahulu, ada bait Allah, ada ruang maha kudus, ada ruang kudus, ada persembahan ukupan, ada korban bakaran, kemudian ada persembahan binatang-binatang, sepasang burung merpati, domba yang kemudian tidak boleh bercacat, dan itu konteksnya sesuai. Tetapi maknanya adalah inti daripada segala sesuatu kebiasaan dan budaya itu adalah makna yang di dalamnya. Kalau kita lihat berbicara tentang sunat, maka sunat yang sesungguhnya adalah seseorang tatkala sudah dilepaskan, terputus hubungannya dan kuasa maut itu sudah diputus oleh karya Kristus yang sudah lahir, mati, bangkit untuk setiap orang percaya. Disinilah terjadi perdebatan. Dan kemudian kita melihat bagaimana dikatakan firman Tuhan, Paulus dan Barnabas itu membantah dan melawan keras pendapat mereka. Lalu mereka merujuk, melakukan sidang bertukar pikiran antara rasul-rasul dan penatua. Lalu kemudian Petrus berkata, semua itu dikaruniakan oleh Roh Kudus dan Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Dan yang terpenting, Petrus mengatakan adalah hati yang disucikan karena iman. Dan kemudian Petrus berkata, jangan letakkan kuk yang tidak dapat dipikul. Karena keselamatan sesungguhnya oleh kasih karunia Kristus dan bukan karena sunat itu sendiri. Berhenti pada titik ini sahabat perjalanan. Menjadi orang percaya kadang-kadang kita bisa tergoda untuk membawa kebiasaan-kebiasaan lama masuk ke dalam kehidupan bergereja, kehidupan sebagai umat percaya. Salah satunya adalah misalkan tentang eklesiologi, doktrin tentang gereja. Kita secara tidak sadar bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, berarti kita harus masuk ke gedung dan gereja.
disebut artinya adalah gedung. Sementara pemahaman yang sesungguhnya, gereja adalah kumpulan orang-orang percaya di mana Kristus sebagai kepalanya dan kita sebagai anggotanya. Sebuah dan kesalahpahaman yang seringkali ditambah-tambahkan oleh manusia. Apa yang kita pelajari di sini? Jangan jadi penghambat karena budaya, jangan jadi penghambat karena kebiasaan, jangan jadi penghambat sesuatu yang bukan esensi. Ada orang yang kemudian menjadi bermasalah tatkala mau datang ke rumah Tuhan harus pakai sepatu, tidak boleh pakai sandal. Di mana catatan dalam Alkitab? Itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada juga gereja-gereja tertentu yang melarang seorang wanita itu menjadi pendeta. Ini pun menjadi sebuah perdebatan. Tapi menurut firman Allah seringkali itu cocok di masa terdahulu. Tapi tidak tepat tatkala kemudian dunia sudah berkembang emansipasi, sudah berkembang kedudukan wanita dengan kecerdasannya, dengan pengetahuannya. Yang mungkin di zaman terdahulu seringkali mengalami represi, penekanan. Sehingga memang banyak wanita kurang berkapasitas karena kapasitasnya dihambat karena perbedaan gender. Tetapi sekarang kita melihat ada banyak wanita yang punya kecerdasan lebih luar biasa. Berbicara tentang tenaga kerja, wanita seringkali jauh lebih berpeluang terbuka dunia pekerjaannya karena wanita seringkali punya kelengkapan dalam segi berpikir, kemudian dalam segi emosional yang lebih kaya. Biar kita tidak menjadi penghambat dengan aturan-aturan, budaya-budaya yang bisa menghambat orang itu menjadi percaya kepada Tuhan. Biarlah segala Injil yang dikabarkan itu jangan terhalang oleh aturan. Dan apalagi kemudian Injil terhalang oleh perbuatan buruk yang kita lakukan, kita tidak menjadi sebuah kesaksian hidup. Apa yang menghambat orang itu bisa percaya kepada Tuhan? Satu, aturan. Tapi yang kedua, yang paling esensi adalah kalau kehidupan kita tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi teladan, ini jauh lebih berbahaya. Mari sahabat seperjalanan, kalau Tuhan membuka lebar-lebar setiap orang untuk bisa datang, mengenal Dia, percaya kepada Dia, jangan jadikan aturan yang membuat menghambat orang datang kepada Tuhan. Ada gereja-gereja tertentu karena kesukuan, itu seringkali memberikan sebuah ruang yang lebih spesial kalau dia satu suku, kalau dia satu bahasa. Sementara Kristus di dalam firman yang menjadi manusia itu datang itu untuk segala suku, segala bangsa, segala kaum, dan segala bahasa. Jangan kita melebih-lebihkan sesuatu yang tidak firman Tuhan itu tetapkan, lalu kita tambah-tambahkan. Perlu kita pahami, firman Tuhan dan budaya itu progresif. Sesuatu yang berlaku pada waktu terdahulu. Oleh sebab itu Alkitab punya dua perjanjian, perjanjian lama, kemudian perjanjian baru. 39 kitab dan 27 kitab, 66 kitab. Ada hal-hal yang sifatnya progresif. Ada hal-hal yang sifatnya itu permanen, yang tidak boleh diubah-ubah. Hal yang progresif jangan dibuat sebagai sebuah kebenaran mutlak. Tetapi yang permanen, kebenaran mutlak, jangan dianggap sesuatu yang bisa dikompromikan. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang terus bertumbuh dewasa di dalam Kristus, jangan jadi penghambat. Biarlah kita seperti Yohanes, aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Jangan menjadi penghambat. Tuhan memberkati kita, hidup kita menjadi berkat, bukan jadi penghambat. Hidup kita menjadi jalan yang luas, bukan kemudian menutup jalan untuk orang-orang datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.